Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat datang di kanal YouTube Ibu Hilda Nurul Mawaddah. Kali ini Ibu akan menyampaikan kisi-kisi penilaian akhir semester khusus untuk kelas 12. Silakan disimak. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Anak-anak silakan mengulas kembali, mempelajari kembali apa yang dimaksud surat lamaran pekerjaan, ditujukan kepada siapa dan ditulis oleh siapa, mengapa surat lamaran pekerjaan tersebut ditulis. Kemudian jangan lupa pelajari juga susunannya dari awal hingga akhir. Jangan lupa pada saat mempelajari, surat lamaran pekerjaan, kita harus mencantumkan informasi lowongan tersebut ini kita kita ketahui dari mana sehingga kita melamar pekerjaan tersebut, karena di dalam surat lamaran pekerjaan harus mencantumkan informasi, berdasarkan dari mana kita ketahui, lowongan pekerjaan tersebut. Nah, pada saat kita menulis surat lamaran pekerjaan tentunya kita harus melampirkan syarat-syarat yang diminta oleh, mmm, perusahaan atau PT yang kita akan lamar tersebut. Nah, syarat-syaratnya itu apa saja kira-kira yang dapat dilampirkan sesuai dengan iklan pada lowongan pekerjaan tersebut? Kemudian yang paling penting adalah susunan penulisan lamaran pekerjaan. Seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, kalian perlu mengulas kembali dari awal hingga akhir susunan penulisan lamaran pekerjaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu seperti apa. Kemudian nanti kalian diminta menentukan bahwa kata tersebut penulisannya benar atau tidak, atau kalimat tersebut penulisannya benar atau salah, pada lamaran pekerjaan tersebut. Jangan lupa susunan, yang namanya susunan itu harus berurutan, harus sistematis, tidak boleh acak. Lalu anak-anak juga nanti diminta untuk memahami bagaimana aturan penulisan surat lamaran pekerjaan. Ya, misalnya, bagaimana cara menulis pembukaan atau penutup pada suatu surat lamaran pekerjaan, bagaimana cara menulis, ditujukan kepada siapa atau, dari siapa itu ditulisnya, di bagian mana. Nah, itu semua kalian harus paham, karena ada banyak soal yang akan keluar berkaitan dengan surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya, teks cerita sejarah. Jangan lupa, teks cerita sejarah itu sebetulnya teks yang berisi apa, kemudian ditulis untuk apa sih teks cerita sejarah ini. Silakan diulas kembali, dibaca-baca kembali. Berikutnya, jenis-jenis, cerita sejarah. Jadi, teks cerita sejarah ini sebetulnya, menyampaikan fakta sejarah atau biografi dari, tokoh sejarah sih ini. Jadi, nanti akan ada sebuah teks, kalian diminta untuk menentukan jenis teks cerita sejarah apa teks yang dipaparkan tersebut. Jangan lupa ketika mempelajari teks berarti harus tahu strukturnya. Jangan dilupakan struktur teks cerita sejarah dari awal hingga akhir, karena akan banyak yang berkaitan dengan struktur. Lalu anak-anak, pada novel cerita sejarah ini juga ada majas yang harus ditulis di dalamnya untuk memperdalam kesan cerita tersebut atau memperindah, menambah kesannya lebih dalam pada cerita tersebut. Majas ini juga, wajib dihadirkan.
Silakan perdalam lagi mengenai majas, pahami kembali apa itu majas litotes, ironi, simile, antonomasia, paradoks. Silakan dipelajari kembali. Nah, berikutnya adalah unsur intrinsik. Anak-anak, unsur intrinsik adalah unsur yang ada di dalam sebuah cerita. Dari tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan lain-lain silakan dipahami kembali. Berikutnya yaitu nilai-nilai pada teks cerita sejarah. Anak-anak, di dalam sebuah cerita, apalagi cerita sejarah, pasti mengandung nilai-nilai yang mendominasi pada, cerita tersebut. Nah, nilai-nilai tersebut itu apa saja dan contoh teksnya seperti apa, silakan dipelajari. Nilai agama, nilai pendidikan, moral, budaya, atau estetika silakan diulas kembali. Lanjut, berikutnya yaitu frasa adjektiva. Anak-anak mungkin ini belum pernah Ibu sampaikan di dalam kelas, tapi keluar di soal. Karena memang bukan Ibu yang menulis soalnya, jadi tidak apa-apa diisi saja. Maka sekarang Ibu sampaikan, frasa adjektiva adalah frasa yang menggabungkan kata sifat dan kata keterangan. Jadi cirinya frasa adjektiva ini menggunakan kata sangat, agak, paling, atau harus. Contohnya besar sekali, cerdas sekali, atau paling pintar. Atau pokoknya di dalamnya terdapat, kata sifat ya anak-anak ya, yang terdiri dari beberapa kata, 2 kata atau, lebih, tapi, tidak lebih dari 3 kata. Baik, begitu ya anak-anak ya. Nah, sudut pandang ini masuk ke unsur intrinsik, tapi tidak apa-apa diulas lebih dalam karena nanti akan, keluar sudut pandang penceritaan dari teks yang disampaikan. Lalu teks editorial, kita sudah sama-sama belajar, anak-anak juga sudah mengetahui struktur teks editorial, dari awal hingga akhir. Silakan diulas kembali, dipahami kembali. Fakta dan opini juga dibaca kembali, apa perbedaannya fakta dan opini. Kalimatnya seperti apa, kalimat fakta dan opini juga seperti apa, silakan dibaca-baca kembali. Lalu jangan lupa ketika membicarakan teks editorial berarti kita berangkat dari isu atau pokok permasalahan yang dibicarakan pada teks editorial. Anak-anak harus bisa menentukan isu atau pokok permasalahan yang ada di dalam sebuah teks editorial. Berikutnya yaitu konjungsi temporal. Anak-anak, jangan lupa ada banyak konjungsi, konjungsi penambahan, konjungsi temporal, konjungsi sebab akibat, konjungsi perlawanan. Konjungsi, seperti yang anak-anak ketahui, konjungsi adalah kata penghubung. Sesuai dengan namanya, konjungsi temporal itu apa? Silakan diulas kembali, dipahami kembali. Baik, anak-anak, materi-materi tersebut adalah materi yang akan keluar di dalam penilaian akhir semester Bahasa Indonesia esok hari. Silakan dipelajari secara detail agar hasil yang didapat juga memuaskan. Ingat, ketika kita berusaha dengan lebih gigih, pasti Allah juga memberikan hasil yang lebih memuaskan. Sebaliknya, kalau kita tidak berusaha, tidak belajar, dan seadanya, tidak memperjuangkan, tidak belajar, dan tidak mengulas kembali materi-materi yang sudah dipelajari,
Allah juga tidak akan memberikan hasil yang maksimal sesuai harapan kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Ibu Hilda Nurul Mawaddah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.